Ingkang kinurmatan ngajeng Bapak Ibu Prasewa Bune Sepuh. Kang kula hormati Bapak Ibu tamu undangan sedaya ingkang Nagya mulya sembah ngajeng warga Padukuhan Jangkang Lor. Nyuwun sewu wonten wekdal dalu menika. Kula badhe nglarapaken para putra ingkang samangki badhe marak sowan taus panglipur dhateng panjenengan sedaya. Perlu kawuningan ing bebri wonten wekdal dalu menika para putra muda-mudi akrab Jangkang Lor makarya sesarengan kalian para putra mahasiswa KKN ingkang tumindha wonten ing Padukuhan Jangkang Lor badhe ngaturaken drama musikal kolosal kanthi mendhet irah-irahan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Perlu kawuningan ugi publik nyuwun sewu ing samangki gegandhengan winates sing jianipun ing mbok bilih basa ingkang badhe dipun aturaken angginakaken basa Indonesia. Karana witasen wekdal anggenipun sami gladhen nyawisaken namung wekdal setunggal wulan ing saengga ing samangki sawetawis dialog ginakaken bahasa Indonesia. Saestu nyuwun pangapunten. Ing saderengipun badhe kita waosaken menggah sinopsis utawi ringkesing crita ingkang ing samangki badhe kababar dening para putra muda-mudi akrab dalah mahasiswa KKN UNJ kelompok ingkang wonten Jangkang Lor. Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Drama tari ini diciptakan, dikaryakan oleh muda-mudi akrab bersama mahasiswa KKN Universitas Yogyakarta. Sultan Agung Hanyokro Kusumo yang bernama kecil Raden Mas Rangsang adalah putra dari Raja Mataram kedua, Prabu Hanyokrowati. Sejak kecil telah dididik di luar lingkungan kerajaan Mataram. Raden Mas Rangsang dititipkan di padepokan yang berada di wilayah Jejeran, diasuh oleh seorang tokoh ulama bernama Ki Jejer. Setelah Prabu Hanyokrowati wafat, hak putra mahkota sebetulnya berada di tangan dari putra istri pertama Prabu Hanyokrowati. Namun karena kondisi fisik yang tidak sempurna dari putra mahkota, maka putra mahkota hanya dinobatkan menjadi Raja Mataram dalam waktu 1 hari. Untuk selanjutnya kepemimpinan diserahkan kepada Raden Mas Rangsang. Raden Mas Rangsang memimpin Mataram di usia 20 tahun dan berhasil menunjukkan dan membuktikan bahwa Raden Mas Rangsang yang kemudian bergelar Sultan Agung Hanyokro Kusumo membuktikan menjadi pimpinan yang cerdas, yang tegas membela negerinya terlepas dari cengkeraman penjajah Belanda. Bagaimanakah gambaran kehidupan dan perjuangan Sultan Agung Hanyokro Kusumo tersebut? Tamu undangan dan hadirin semuanya, inilah gelar kisah Sultan Agung Hanyokro Kusumo yang dikemas dalam sebuah drama tari musikal oleh muda-mudi akrab Jangkang Lor dengan para penari dan pengrawit putra putri warga asli dari wilayah 6 RT Sepedukuhan Jangkang Lor dan mahasiswa KKN UNJ kelompok R3866 Jangkang Lor tahun 2023. Selamat menyaksikan. Sultan Agung Hanyokro Kusumo Satrio Utama Breka
kusuma satria utama pendekar bangsa tanpa upama lawan Walanda sirnake bebaya ing Nuswantara Sultan Agung Hanyokro Kusuma satria utama pendekar bangsa tanpa upama lawan Walanda sirnake bebaya ing Nuswantara. Raden Mas Rangsang. Yang lahir di tahun 1593 dari istri kedua Prabu Hanyokro-Wadi yang bernama Ratu Mas Adi Dyah Banowati. Sejak usia 10 tahun, Raden Mas Rangsang telah dititipkan di padepokan yang berada di wilayah Jejeran. Keluar dari keluarga kerajaan dalam rangka untuk mendapatkan ilmu agama dan kehidupan bermasyarakat. Harapan dari raja
Mataram Prabu Hanyokrowaji agar putranya bisa mendapatkan ilmu kehidupan yang lebih baik berdasarkan agama. Rangsang yang sudah membaur dengan anak-anak desa, mengikuti pola hidup di padepokan Jejeran, berbaur dengan putra-putri rakyat biasa. Teman-teman santri di padepokan tidak ada yang mengetahui bahwa sebetulnya Raden Mas Rangsang adalah putra dari seorang raja Mataram. Mereka berlatih dalam dunia seni dan juga ilmu agama, bersama-sama tidak terbedakan kasta. Kehidupan sehari Mas Rangsang berbaur dengan pemuda-pemudi desa, berkiprah di bidang seni, budaya, dan agama. Berbaurnya Raden Mas Rangsang dengan para santri atas bimbingan dan didikan seorang tokoh ulama, Ki Jejer. Ki Jejer, seorang tokoh ulama yang bertangan dingin, selalu memberikan ajaran kehidupan untuk murid-muridnya, untuk para santrinya di dalam menghadapi
hidup di dunia ini. Harus mencintai sesama, mencintai seni dan budaya, tanpa melupakan harus selalu berbakti kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Atas bimbingan Ki Jejer, Raden Mas Rangsang merasa ingin tetap berada di tengah-tengah masyarakat biasa, tidak ingin kembali ke Kerajaan Mataram. Prabu Bang Nyokrawati meninggal dunia, Kiai. Kebahagiaan Raden Mas Rangsang berakhir begitu mendengar kabar bahwa Romo tercinta ternyata telah wafat, meninggal dunia, sehingga memaksa Raden Mas Rangsang harus kembali ke kerajaan. Raden Mas Rangsang sampai di Kerajaan Mataram sangat bersedih hatinya menatap ayahanda tercinta sudah terbujur kaku. Setelah sekian lama menimba ilmu di Padepokan, ternyata harus berakhir ditinggalkan sang ayah tercinta di usia yang sangat muda. Sebuah tekad dalam hati Mas Rangsang untuk melanjutkan cita-cita kang ayahanda tercinta. Ingsun Palembahan Nyokrawati memwasiatkan agar putraku Raden Mas Rangsang untuk menjadi Raja Mataram setelah surutku, dan aku berikan nama Susuhunan Agung Hanyokro Kusumo. Dan tiba saatnya nanti
akan aku nikahkan dengan putri Adipati Batak untuk menjadi permaisurinya, dan aku beri nama Kanjeng Ratu Kencana. Tahtaku adalah amanah dari Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa, untuk mempersatukan yang telah tercerai-berai setelah runtuhnya Majapahit di bawah Panji Mataram untuk melawan penjajah di negeri ini. Sudah semestinya menjadi tuan rumah sejak tahunnya dengan baik. Dan juga kalian ini berada di wilayah Mataram. Saya sudah minta saran. Akan tetapi dengan satu syarat. Kalian harus menyerahkan pajak sebesar 60% dari hasil keuntungan kalian berdagang di wilayah Mataram. Cukup. Itu kan konsekuensi yang kalian terima jika ingin berdagang di wilayah Mataram. Baiklah, Tuan aja. Kalau begitu, penawaran Tuan akan kami sampaikan kepada pemimpin kami. Baik. Silahkan sampaikan pesan saya kepada pemimpin kami. Kalau begitu, Tuan aja, kami pamit undur diri. Kami akan pergi ke Batavia. Silakan. Untuk anak saya si Dul. Ada apa ya Danoto? Apa tidak sebaiknya kita setuju saja perjanjian dengan bangsa Eropa itu? Menurut saya itu akan lebih menguntungkan untuk wilayah Mataram dan menjauhi berselisih dengan mereka, Tuanku. Apa Paman? Bekerja sama dengan mereka? Iya, Tuan. Ingat Paman, mereka hanyalah orang yang serakah. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Dan jika kita menyetujui persetujuan ini, saya takutnya kita yang akan menjadi kacung mereka Paman. Akan tetapi Sinun, Cukup Paman. Saya tidak ingin kejadian di Pulau Bangka dan Maluku terjadi di rakyat Mataram. Sekarang Motor Dawo Sinun. aku perintahkan kau mempersiapkan prajurit. Dan jika dalam waktu dekat mereka berkhianat, serang mereka. Wes tok akan Dawo Sinun.
prajurit Mataram sudah mempersiapkan diri untuk mulai mempersiapkan melawan Batavia. Mereka setiap hari berlatih untuk mengalahkan tentara Belanda. Dengan kekuatan para pemuda Mataram yang sudah tergembleng fisik dan juga mentalnya, siap melawan menuju Batavia. Dipimpin oleh para senopati unggulan dari prajurit Mataram, terus mempersiapkan diri menggembleng dirinya. Dengan mengucap Asma Gusti Kang Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti untuk mati menyerang Batavia. Atas perintah Sultan Agung Hanyokrokusumo, seluruh kekuatan prajurit Mataram diberangkatkan menuju Batavia. Mereka sudah mempersiapkan diri berjalan puluhan kilometer untuk menuju benteng pertahanan VOC Belanda yang ada di Batavia. Sementara di kota Batavia, pasukan VOC Belanda yang telah menguasai wilayah Batavia juga sudah mempersiapkan dirinya sesuai dengan misi mereka untuk menguasai Pulau Jawa. Bawah pimpinan Jenderal Jan Petersen pun mereka berjaga dan menjaga wilayah Batavia akan terus melebarkan wilayah jajahannya di seluruh Pulau Jawa.
Tuan, kemarin kami sudah bertemu dengan Raja Mataram dan hasilnya sangat merugikan kita. Kenapa bisa merugikan kita? Pajaknya terlalu besar, Tuan. Rakyat Mataram sebesar 60% dan kita hanya 40%. Lantas bagaimana selanjutnya, Tuan? Aku tidak akan tunduk dengan Raja Mataram itu. Karena mereka hanyalah orang-orang yang bodoh. Cepat atau lambat, kita akan kuasai mereka. Tidak perlu khawatir, karena kita sudah memiliki orang dalam di Mataram. Tapi Tuan, menurut informasi, pasukan Mataram sudah bergerak menuju ke Batavia. Baik, jika mereka sudah melakukan pergerakan, kamu siapkan prajurit untuk mengamankan perbatasan. Siap, Tuan. Laksanakan. Mataram dalam perjalanannya menuju Batavia semakin mendekati perbatasan Batavia. Dengan kekuatan penuh, seluruh prajurit Mataram bergerak tanpa mengenal lelah siang dan malam untuk segera sampai di Batavia. Dengan penuh rintangan dan hambatan yang didapat di tengah perjalanan, prajurit Belanda berjaga dan menjaga ketat perbatasan, meningkatkan kewaspadaan atas semua yang bergerak menuju Batavia. Akhirnya perang besar terjadi. Seluruh tentara Mataram menyerang benteng pertahanan VOC Belanda di Batavia. Peperangan besar tak dapat dihindari. Mataram kalah dalam persenjataan, sehingga banyak korban berguguran dari tentara Mataram. Mayat bergelimpangan, tentara Mataram terluka terkena senjata dari tentara VOC Belanda. Kesedihan melanda seluruh pasukan prajurit Mataram.
melihat teman-teman berjatuhan bergelimpangan merekam nyawa. Yang masih hidup banyak terluka, terkena senjata dari tentara VOC Belanda. Seluruh prajurit Mataram yang masih tersisa dengan terpaksa harus menguburkan prajurit yang sudah gugur, berusaha menyembuhkan yang terluka. Sebuah beban berat untuk para senopati dari Mataram, melihat prajuritnya bergelimpangan bersimbah darah di tanah Batavia. Tetapi semangat untuk mengemban amanah dari Sang Maharaja Sultan Agung Hanyokrokusumo tetap membara di hati para prajurit yang masih tersisa. Para senopati memerintahkan untuk prajurit yang masih tersisa untuk segera menguburkan teman-teman yang sudah gugur. Sementara di bumi Mataram, Sultan Agung Hanyokrokusumo dengan penuh risau menunggu hasil perjuangan dari para tentaranya yang melawan tentara Belanda di Batavia.
banyak yang gugur di medan perang, Sinuwun. Bagaimana bisa? Prajurit yang gagah dan berani, banyak yang gugur. Mohon maaf. Selanjutnya, strategi apa yang Anda akan berikan? Baik. Perang ini tetap akan berlangsung. Dan jika kali ini banyak yang Ingsun sendiri yang akan mati. Saudaraku, Wonten dawuh, Sinuwun. aku perintahkan kamu untuk membuat lumbung padi di sebelah utara pesisir untuk persediaan prajurit kita. Lumbung padi. Dan Adipati. Sendika. Sendika. Esta akan dawuh, Sinuwun. Sabdo Pandito Ratu Tangbola Wali Sultan Agung Hanyokrosusumo memerintahkan seluruh kekuatannya melanjutkan perjuangan untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Nusantara. Bagus. Tetap jaga pasukan kita. Siap. Hei, tangkap dia. Stop. Tidak perlu lagi. Ini adalah orang dalam kita yang dari Mataram. Ada apa kamu sini? Selamat siang, Kak. Selamat siang. Kedatangan saya kemari jelas membawa kabar baik untuk kalian, para bangsa Eropa. Raja Mataram mengutus salah satu senopatinya untuk membuat lumbung padi di dekat pesisir. Bakarlah lumbung itu, maka dengan mudah bangsa Eropa merebut kuasa dari wilayah Mataram. Kabar bagus. Terima kasih. Prajurit, Siap, kan? siapkan pasukan untuk membakar lumbung. Laksanakan, Tuan. Baik. Mari kita buka. Ternyata perjuangan berat dihadapi oleh pasukan Sultan Agung karena ternyata ada pengkhianat di dalam pasukannya. Perang dengan bangsa Eropa. Hei, Donato! Kenapa kamu di sini? Kenapa? Apa yang kamu lakukan dengan bangsa Eropa itu? Tidak ada. Tidak ada yang saya lakukan dengan bangsa Eropa itu. Pengkhianat! Pengkhianat? Siapa yang pengkhianat? Kamu, Donato! Saya tidak berkhianat. Saya hanya tidak mau rakyat Mataram menjadi korban karena menuruti perintah rajanya. Apa yang kamu dapat dari bangsa Eropa itu? Tidak ada. Saya tidak meminta imbalan apapun dari mereka. Baksakan, Donato! Akhirnya sang pengkhianat Temenggung Gendroloto berusaha ditangkap oleh prajurit Mataram karena telah membocorkan rahasia perjuangan dari tentara Mataram.
para prajurit yang lain mencari tempat untuk membangun lumbung. Di bawah pimpinan Tumenggung Singoranu menyusuri pantai utara Pulau Jawa. Sepertinya di sana tempat yang bagus untuk bantu. Bagus. Adipati, Sandika, panggil prajurit untuk segera membuat lumbung di tempat ini. Sandika Dawu. Prajurit, kemari! Prajurit, segera membuat lumbung di tempat ini. Sandika. Seluruh prajurit Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Singoranu mulai membangun lumbung pangan untuk persediaan para prajurit melanjutkan perjuangan melawan tentara VOC Belanda di Batavia. Namun tiba-tiba ada prajurit yang membawa sang pengkhianat Tumenggung Indronoto. Ada apa ini Adipati? Ini pengkhianat! Bunuh saja mereka! Sabar. Pengkhianat soal apa ini? Dia bersekutu dengan VOC. Bersekutu. Indronoto, apakah benar yang dikatakan oleh Adipati? Kamu jangan percaya dengan ucapan mereka, Tidak Singoranu. usah bohong kamu. Adipati, Indronoto bersekutu di mana? Dia membocorkan lumbung padi di Batavia. Ajar itu. Adipati, bawa Indronoto pergi dari sini. Tiga! Prajurit, segera bendung Sungai Ciliwung karena pembuatan lumbung kita telah bocor. Yes, Sandika. Laksanakan. Tumenggung Sirongan membagi tugas prajuritnya untuk membangun lumbung pangan, juga membendung Sungai Ciliwung. Sementara prajurit bagian yang lain diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada sang pengkhianat, itu Tumenggung Indronoto. Para prajurit siang malam tanpa kenal lelah dengan memanfaatkan peralatan yang ada dan ditemukan membangun lumbung pangan dan juga membendung Sungai Ciliwung. Tugas yang Anda berikan sudah kami laksanakan dan sudah selesai. Baik, terima kasih, Bro. Adipati, prajurit, mari kita kembali. Sementara itu,
tempat yang lain, kepala Indronoto dipotong sebagai bentuk hukuman kepada sang pengkhianat bangsa karena tidak layak seorang pengkhianat hidup di bumi Mataram. Namun ternyata tentara Belanda berhasil membakar gudang pangan lumbung pangan yang ada di wilayah utara. Lumbung pangan yang dengan susah payah dibangun dibakar oleh tentara Belanda. Lumbung pangan habis terbakar, lalapan dilalap oleh api yang membara dibakar tentara VOC Belanda. Lapor, Tuan. Ada apa? Saya membawa berita buruk bahwasannya air di Sungai Ciliwung saat ini sudah tercemar. Kenapa bisa terbakar? Karena ini semua ulah rakyat Mataram. Ini adalah kabar buruk. Prajurit, Siap, Tuan. siagakan pasukan agar kita tidak terkena penyakit. Laksanakan. Api lumbung pangan dan strategi dari tentara Mataram membendung Sungai Ciliwung. Strategi dari tentara Mataram membendung Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung yang sudah dicemari dengan bangkai hewan. Sungai Ciliwung yang menjadi sumber air bersih di kota Batavia sudah tercemar. Sultan Agung datang menemui Jenderal Peterson Kun untuk kembali mengingatkan untuk segera meninggalkan kota Batavia. Siapa kamu? Apa tujuan kamu kesini? Tuan tidak perlu tahu siapa saya. Saya hanya ingin memperingatkan. Kembalilah ke bangsa kalian masing-masing. Jangan mengusik rakyat Mataram. Aku tidak akan tinggalkan tanah ini. Pergi kamu barat! Akan saya peringatkan satu kali lagi. Kamu mau pergi atau tidak, akan aku pastikan kamu akan tetap mati. Jenderal Peterson Kun akhirnya meninggal dunia terkena wabah kolera. Dampak tercemarnya Sungai Ciliwung.
Mataram, seluruh rakyat warga Mataram yang semuanya pergi berperang ke Batavia. Para istri melakukan aktivitas untuk mengolah keluarga sambil merasa resah karena suami tidak segera kunjung pulang dari berperang di kota Batavia. Para istri dengan penuh perasaan sedih dan gelisah menunggu kabar suami-suami mereka yang sudah berbulan-bulan pergi berperang di kota Batavia. Anak-anak mereka ikut gelisah merindukan sang ayah yang tidak segera pulang. Bapak lagi ada kerjaan, yang sabar ya. Nanti pasti pulang ya? Iya, nanti pasti bentar lagi. Punten dalem sewu sinuwun. Di manakah suami saya? Mengapa suami saya tidak pulang-pulang? Tenang saja. Suamimu dalam keadaan selamat hati. Sebentar lagi mereka akan kembali ke rumah kalian. Para suami prajurit Mataram yang pulang disambut dengan sukacita oleh istri dan keluarga mereka, namun juga menimbulkan kesedihan bagi yang ternyata suaminya tidak ikut pulang. Kesedihan yang mendalam dialami oleh sang para istri yang ternyata suaminya tidak pulang, gugur di medan perang. Sultan Agung Hanyokrokusumo sangat bersedih hati melihat rakyatnya begitu bersedih kehilangan anggota keluarga tercinta. Namun Sultan Agung Hanyokrokusumo meski dengan perasaan sedih yang sangat mendalam karena banyak prajuritnya yang berguguran di medan perang, namun tetap melanjutkan perjuangan dengan segala kekuatan yang dimiliki, bertekad untuk mempertahankan bumi pertiwi. Sultan Agung menyusun kekuatan baru untuk kembali menyerang Batavia.
untuk seluruh rakyat Mataram. Disiapkan untuk terus menggelorakan semangat perjuangan, mempertahankan bumi pertiwi. Dengan semangat sedumuk, batuk, senyari, bumi dilabui, tumeka, mati. Hanya Prakusumo Satria Utama Merdeka tanpa upama lawan Walanda Singa bergoyang Nusantara Sultan Agung hanya Prakusumo Satria Utama Merdeka Putra menjawab para rakyat Sultan Agung Prakusumo untuk melakukan cuma untuk membangun berfoto bersama dengan para penari, para pemain, pada jelas takut semuanya. Sekali lagi untuk Bapak Ibu, Bapak undangan, Pak RT, Bapak RW, Bapak Tunggu, semuanya dipersangka untuk naik ke panggung untuk berfoto bersama. Maaf mudah-mudahan yang sudah benar pada selepas malam hari ini. Terima kasih. Jaya, jayalah Indonesia. Agung hanya Prakusumo Satria Utama pendekar bangsa tanpa upama lawan Walanda sirna bergoyang Nusantara Sultan Agung hanya Prakusumo Satria Utama pendekar bangsa tanpa upama lawan Walanda sirna bergoyang Nusantara. Oh, disilakan untuk Bapak undangan, maka semuanya bisa berfoto bersama dengan anak-anak kita yang sudah menunjukkan ekspresinya pada tahun ini. Silakan untuk berkumpul di depan panggung untuk para pejabat RT, RW, Pak Sepuh, dan Kota KP untuk bisa naik ke panggung berfoto bersama anak-anak kita. Silakan untuk memposisi di depan para penari, Bapak Ibu semuanya untuk bisa naik panggung berfoto bersama. Silakan mengambil posisi di tengah, Bapak Ibu semuanya. Berikan tepuk tangan untuk kita semua.